Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang bikin dunia di sekitar kita ini jadi pinter banget? Nah, kali ini kita bakal bongkar teknologi tersembunyi di baliknya. Namanya sensor. Coba deh pikirin, gimana caranya handphone Anda tahu kapan harus meredupkan layarnya? Atau mobil yang bisa melihat objek di belakang pas lagi parkir? Itu semua bukan sulap, bukan sihir. Jawabannya ada di komponen-komponen kecil yang luar biasa yang jadi semacam mata dan telinga buat teknologi kita. Nah, ini dia kuncinya, sensor. Anggap aja sensor ini tuh indera tersembunyi buat semua gadget kita. Jadi mereka ini merasakan dunia fisik, kayak cahaya, suhu, gerakan, terus diterjemahin ke bahasa yang dimengerti mesin. Bisa dibilang mereka ini jembatan super penting antara dunia kita dan dunia digital. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kelompok sensor pertama ini tugasnya merasakan dunia di sekitar mereka, persis kayak indera perasa atau peraba kita. Coba bayangin deh betapa pentingnya sensor-sensor ini. Sensor cahaya, dia yang bikin layar HP otomatis terang gelap. Sensor suhu, dia yang jaga mesin mobil biar nggak kepanasan. Terus sensor asap, wah ini bisa nyelamatin nyawa loh dengan ngasih peringatan dini. Bener-bener pahlawan tanpa tanda jasa yang kerja non-stop di sekitar kita. Contoh paling gampangnya ya handphone Anda. Ada sensor kecil namanya LDR atau Light Dependent Resistor. Dia ini yang ngukur cahaya di sekitar kita. Pas lagi gelap, dia langsung ngasih tahu handphone buat redupin layar. Biar apa? Biar nyaman di mata dan pastinya hemat baterai. Simpel banget tapi efektifnya luar biasa. Ngomongin sensor suhu, ini bukan cuma soal AC di ruangan ya. Di mobil Anda, perannya itu jauh lebih krusial. Ada sensor suhu pendingin, sensor suhu oli, mereka ini kayak dokter pribadi buat mesin mobil. Terus-menerus ngecek kesehatan mesin, biar performanya tetap oke, dan yang paling penting, aman. Benar-benar penjaga setia kendaraan kita. Oke, tadi kan kita bahas sensor yang merasakan lingkungan. Sekarang gimana caranya teknologi tahu di mana posisinya dan gimana dia bergerak. Nah, saatnya kita kenalan sama sensor yang ngasih kesadaran ruang. Nah, kelompok sensor ini nih biang keladinya. Kenapa teknologi kita bisa interaktif banget sama gerakan? Sensor parkir yang bunyi bip-bip-bip, alarm rumah yang tiba-tiba nyala, atau layar handphone yang bisa muter sendiri pas dimiringin. Ya, semua itu berkat kerjaan mereka. Yang menarik nih, untuk tugas yang kelihatannya sama, yaitu deteksi objek, ternyata teknologinya bisa beda-beda loh. Sensor inframerah di alarm rumah misalnya, dia melihat panas tubuh. Sementara itu, sensor parkir di mobil pakai gelombang suara ultrasonik buat ngukur jarak. Jadi, metodenya beda tapi tujuannya sama. Kuncinya apa? Kolaborasi. Jadi, perangkat canggih sekarang itu nggak cuma ngandelin satu sensor. Smartphone Anda contohnya. Dia itu ngegabungin kerja akselerometer buat deteksi miring sama giroskop buat ngertiin putaran. Nah, kombinasi maut inilah yang bikin kontrol gerak jadi super presisi pas kita main game atau lagi jalan-jalan di dunia virtual. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke sensor yang ngukur kekuatan yang benar-benar nggak kasat mata, kayak tekanan atau bahkan komposisi kimia. Nah, disinilah sensor benar-benar jadi pahlawan di balik layar. Dan kalau kita mau cari tempat di mana sensor-sensor tak terlihat ini kerja paling keras, jawabannya ada di dalam mobil modern. Serius, mobil itu udah kayak sebuah orkestra sensor. Semuanya main bareng buat mastiin efisiensi, performa, dan yang paling utama, keselamatan kita. Coba kita lihat beberapa contohnya. Ada sensor map sama TPS, ini yang bantu mesin bernapas dengan pas, biar campuran udara dan bensinnya selalu tepat. Terus sensor O2, ini kayak polisi emisi, tugasnya memaksimalkan efisiensi bensin. Dan tentu ECT yang tadi kita bahas, si penjaga suhu mesin. Semuanya kerja bareng dalam harmoni yang sempurna. Keren kan? Jadi pada akhirnya, inilah inti dari semuanya, sensor. Mau yang paling simpel sampai yang paling rumit sekalipun, tugas mereka sama, jadi jembatan. Mereka menerjemahkan semua informasi dari dunia fisik kita menjadi data yang bisa dibaca dan diproses oleh dunia digital. Terus, semua ini bakal mengarah kemana sih? Coba kita lihat gambaran besarnya. Ketika semua sensor ini kita gabungkan dalam skala yang masif, kita bakal dapat sesuatu yang benar-benar bisa mengubah segalanya.
Nah, inilah yang sering kita dengar sebagai Internet of Things atau IoT. Idenya simpel sebenarnya, hampir semua benda, dari jam tangan, kulkas, sampai mesin di pabrik, bisa dipasangin sensor dan nyambung ke internet. Ini adalah sebuah dunia di mana segalanya bisa merasakan, ngasih laporan, dan bahkan bereaksi sendiri. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Coba deh bayangkan sebuah kota di mana lalu lintas itu lancar jaya, karena lampu merahnya bisa beradaptasi secara real time. Atau rumah yang secara otomatis menyesuaikan suhunya pas kita masuk. Keren banget kan? Saat setiap benda punya indera, dunia kita jadi jauh lebih responsif. Pertanyaannya sekarang adalah gimana hal itu bakal mengubah cara kita hidup? Nah, coba direnungkan ya. Itu pertanyaan dari saya untuk Anda.